Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita bahas tafsir surah Al-Jasiyah. Wahiyah Makkiyah, dan surah ini turun di Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun. Wa khatilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatun liqaumin ya'qilun. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Wailun likulli affakin athim yasma'u ayatillahi tutla 'alaihi thumma yusarru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adabin alim. Wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum 'adzabun muhin min waraihim jahannam wa la yughni 'anhum ma kasabu syai'an wa la mattakhadhu min dunillahi awliya wa lahum 'adzabun 'adzim. Hada huda wan ladina kafaru bi ayati rabbihim lahum 'adzabun marrijsin alim. Hamim. Ini ayat muqatta'ah dan hanya Allah yang tahu maknanya. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kitab Al-Quran diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi ini menjadi tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang beriman. Dan pada penciptaan kalian hai manusia dan semua makhluk yang berkembang biak dari binatang-binatang ataupun yang lainnya, ayatun liqaumin yuqinun, ini menjadi tanda kebesaran bagi mereka kaum yang yakin atau mereka beriman. Dan juga pergantian malam siang dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa rizki, air hujan, maka Allah hidupkan dengan air hujan tersebut bumi setelah mengalami kematian. Dan juga Allah yang menjalankan angin, dan ini menjadi tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau menggunakan akalnya, mau berakal. Itulah tanda kebesaran Allah. Kami menyampaikannya, kami membacakannya kepada engkau wahai Rasulullah dengan hak. Maka kejadian mana lagi yang setelah Allah sampaikan, ceritakan dan ayat-ayatnya yu'minun, yang mereka mau beriman. Celakalah bagi setiap
yakni mereka manusia yang suka membuat kedustaan, suka berbuat dosa. Mereka mendengar ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian mereka tetap melakukan kesombongan seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Maka beritahukanlah kepada orang-orang yang demikian ini bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Dan ketika mengetahui ayat-ayat kami, yakni ayat-ayat Allah, syai'an, sedikit saja dari ayat Allah tersebut, ittakhadha huzwa, mereka orang-orang yang enggak beriman, yakni menjadikan hal itu huzwa sebagai hal untuk yakni olok-olok atau permainan. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan azab yang sangat pedih lagi menghinakan. Dan mereka di balik itu nanti Allah sediakan neraka jahanam, dan sekali-kali apa yang mereka usahakan dari harta benda ataupun anak-anak ataupun yang mereka miliki tidak akan bisa menolong mereka sedikit pun di hadapan Allah. Dan juga apa-apa yang mereka jadikan daripada selain Allah sebagai yakni kekasih, sebagai penolong, ini juga tidak akan bisa yakni menolong mereka di hadapan Allah. Maka mereka jelas akan mendapatkan azab yang sangat besar, azab yang sangat menyakitkan. Hada huda, inilah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan orang-orang kafir, orang-orang yang mereka mengingkari ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhannya, mereka tidak mau beriman, maka mereka yakni berhak mendapatkan azab, yakni siksaan yang sangat pedih. Yukhbiru ta'ala khabaran yatadammanul amru bi ta'dimil Qur'an wal i'tinabih. Pada surah ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan suatu berita yang penting, yakni berita yang mencakup atau mengandung perintah bagi manusia untuk mengagungkan Al-Quran dan memperhatikan betul dengan Al-Quran, atau memperhatikan benar-benar terhadap Al-Quran. Wa annahu tanzilu minallah, dan bahwasanya Al-Quran ini turun dari Allah Subhanahu wa taala, yakni diturunkan oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran ini turun atau datangnya dari Allah yang disampaikan oleh lewat atau yakni disampaikan oleh malaikat Jibril, ya, atas perintah Allah untuk diajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lafaz Allah, yakni lafaz jalalah al-ma'luh al-ma'bud, maknanya adalah yang diibadahi atau disembah. Limat tasawfa bihi min sifatil kamal, karena di lafaz Allah ini itu adanya sifat yang sempurna. Jadi Allah memiliki sifat yang sempurna, maka otomatis yakni zat yang memiliki sifat yang sempurna, tidak ada cacat, tidak ada aibnya, tidak ada kekurangan sama sekali, ini berhak untuk disembah dan diibadahi. Wan farada bihi minan ni'am, dan juga Allah sendiri dalam yakni menganugerahkan berbagai nikmat kepada manusia. Entah itu Allah menciptakan langit, bumi, matahari, peredaran yakni matahari, bulan, ataupun Allah menurunkan air hujan untuk menghidupkan bumi yang tadinya mati dan menumbuhkan berbagai macam
tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sebagai rizki bagi manusia dan hewan, ini Allah sendiri, tidak dibantu sama sekali oleh lainnya. Maka di sini Allah berhak untuk diibadahi, ditauhidkan, diesakan dalam yakni ibadah, ya. Ini harus manusia demikian. Karena apa? Manusia sudah dikasih berbagai nikmat, diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Manusia kemudian diberi berbagai perangkat dengan perangkat yang sempurna, entah itu akal, anggota badan, tangan, yakni mulut bisa berbicara, ataupun kaki dan sebagainya. Kemudian dianugerahkan berbagai nikmat oleh Allah, yakni dalam kehidupan ini dari berbagai rezeki. Maka sudah sepantasnya manusia yakni mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah, dan ini adalah bentuk dari tauhid rububiyah. Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, Allah yang mengendalikan, dan Allah yang mengatur, memiliki dan sebagainya. Maka sudah sepantasnya bagi manusia dan jin untuk yakni mengesahkan kepada Allah di dalam ibadah. Alladzi lahu al-izza al-kamila wal hikmah at-tamah. Yang Allah ini memiliki al-izzah, yakni keluhuran, kemuliaan, keperkasaan, kewibawaan dan sebagainya, dari sifat-sifat yang sempurna dan hikmah yang sempurna. Karena Allah SWT ketika memberikan yakni suatu ciptaan kepada makhluknya ini penuh dengan hikmah. Thumma ayyada dzalika bima dzakarahu minal ayatil ufuqiyah wa nafsiyah min khalqis samawati wal ard wa ma batsa fihima minad dawabi wa ma awda'a fihima minal manafi' wa ma anzalallahu minal ma'il ladzi yuhyi bihillahu al bilada wal ibad. Kemudian sebagai pengokoh dari hal itu, dengan apa yang Allah sebutkan di dalam ayatnya atau dari ayat-ayatnya, baik itu ayat al-ufuqiyah, ayat-ayat yang ada di berbagai penjuru alam ini, adanya langit, adanya bumi, adanya yakni lautan ataupun matahari, angin, bulan dan segala isinya, wa nafsiyah ataupun ayat-ayat yakni yang berkaitan pada jiwa yakni manusia ataupun jin, yakni penciptaan manusia, jin ataupun binatang dan sebagainya. Kemudian apa yang melata di muka bumi ini dari berbagai hewan, dan juga apa yang Allah jadikan di permukaan bumi dan langit, adanya berbagai manfaat, entah itu udara, entah itu panasnya matahari yang menghidupkan berbagai makhluk, entah itu tumbuhan ataupun yakni kepada manusia, hewan dan sebagainya. Dan apa yang Allah turunkan dari air hujan, yang dengan air hujan ini menghidupkan berbagai negeri dan juga menjadikan penghidupan bagi yakni hambanya manusia. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat yang lain, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air yakni segala sesuatunya itu menjadi hidup. Ini yakni ayat-ayat yang betul-betul yakni hendaknya manusia untuk menggunakan akalnya. Ini merupakan dari kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi kulluha ayatun bayyinat wa adillatun wadihat ala sidqi hadal Quran al-azim. Maka ini semua ayat-ayat yang jelas, dalil-dalil yang gamblang, ini
memberitahukan tentang benarnya Al-Quran yang agung, benarnya Al-Quran yang mulia. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran ini betul-betul menceritakan semua ayat-ayat kebesaran Allah, ayat-ayat yang jelas, gamblang, dan dalil yang wadih, betul-betul jelas bagi manusia. Wasihati mastamala alaihi minal hikam wal ahkam, dan juga di dalam Al-Quran terkandung adanya hikmah-hikmah dan hukum-hukum yang sahih, yang benar. Di dalam Al-Quran terkandung berbagai hikmah. Hikmah dijadikannya adanya musuh manusia, iblis dan bala tentaranya. Hikmah dijadikannya adanya kehidupan dan kematian. Hikmah adanya orang-orang soleh ataupun orang-orang fajir. Semuanya ini ada hikmahnya Allah ciptakan, atau adanya kemakmuran ataupun paceklik dan sebagainya. Semuanya ini berlawanan. Allah jadikan ini berpasangan. Ada lelaki, ada wanita, ada yang bahagia dan yang celaka, ataupun ada yang kaya dan miskin, ataupun adanya panas ataupun dingin. Semuanya ini adalah Allah jadikan di dalam kehidupan ini, sudah diterangkan di dalam Al-Quran, dan ini mengandung berbagai hikmah. Wal ahkam, dan juga di dalam Al-Quran terkandung berbagai hukum-hukum, entah itu hukum waris, entah itu hukum pernikahan ataupun hukum jual beli ataupun pinjam meminjam, hukum perceraian, hukum antara pemimpin dengan rakyatnya, ataupun hukum antara orang-orang yang melakukan penyimpangan dan sebagainya. Ini semuanya di dalam Al-Quran diterangkan berbagai hukum, Wadalat aidan ala malillahi ta'ala minal kamal, dan juga Al-Quran memberitahukan berbagai macam miliknya Allah Ta'ala, apa yang Allah ciptakan di alam ini minal kamal, semuanya sempurna ciptaan Allah, tidak ada yang cacat sama sekali. Dan ini juga Allah terangkan di dalam surah Al-Mulk, supaya manusia betul-betul menyaksikan ciptaan Allah di alam ini dengan sebenar-benarnya, sampai pandangan mereka itu letih, maka tidak akan di situ adanya ciptaan Allah yang kurang ataupun cacat. Ini di dalam surah Al-Mulk, Allah sendiri juga mengatakan demikian. Dan ini betul-betul sempurna, betul-betul Allah menciptakan semua ini sempurna. Jadi Allah memiliki kesempurnaan, Wa 'alal ba'tsi wan nusyur, dan juga di dalam Al-Qur'an menerangkan adanya al-ba'ts wan nusyur, hari kebangkitan dan dikumpulkannya semua manusia dan jin ataupun hewan-hewan nanti di hari kiamat. Ini di dalam Al-Quran diterangkan juga di dalam berbagai ayatnya. Banyak tentang semua manusia nanti akan dihidupkan lagi setelah mengalami kematian. Sebagaimana Allah telah menerangkan di dalam surah Taha, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum maratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan manusia dan kami kembalikan lagi manusia ke dalam tanah, dan juga dari tanah lagi manusia akan dihidupkan.
Tsumma qasama ta'ala an-nas binisbati ilal intifa bi ayatihi wa adamihi ila qismain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membagi manusia ini dari sisi yakni yang bisa mengambil manfaat terhadap ayat Al-Qur'an ataupun mereka yang tidak bisa mengambil manfaat atau menggali, mengeksploitasi ayat-ayat Al-Quran ila qismain. Allah akan membagi manusia atau yakni tsaqalain, jin dan manusia, menjadi dua kelompok atau golongan. Qismun yastadiluna biha wa yatafakkaruna biha wa yantafi'una wa yartafi'una wa hum al-mu'minuna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir imanan taman. Wasala bihim ila darajatil yaqin wa zaka minhum al-uqul wasdadat bihi ma'arifuhum wa albabuhum wa ulumuhum. Allah SWT membagi as-tsaqalain, ini dua jenis makhluk yang nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah, yakni jin dan manusia. Ini menjadi dua kelompok atau dua golongan. Satu kelompok mereka yakni bisa menggali ayat-ayat Allah atau mereka bisa mengeksploitasi ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah ataupun ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah yakni ayat-ayat apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat kauniyah apa yang bisa disaksikan oleh mereka pandangan manusia dengan matanya. Dan mereka betul-betul menggunakan pikirannya. Ya, ini mau belajar, mempelajari ayat-ayat Allah, entah di dalam Al-Quran ataupun ayat kauniyah yang bisa disaksikan dengan pandangan matanya dan hatinya. Kemudian mereka mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah. Fayartafi'una wa hum al-mu'minun. Maka mereka adalah makhluk atau kelompok yang betul-betul mereka akan derajatnya ditinggikan oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman adanya malaikat, beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan, beriman dengan para rasul yang Allah utus, dan juga beriman dengan adanya hari akhir atau hari kebangkitan, hari kiamat. Imanan taman. Mereka ini beriman dengan baik, dengan sempurna. Dengan keimanannya tersebut Allah sampaikan sampai pada derajat yakin, karena mereka menggunakan akal pikirannya untuk belajar, mempelajari Al-Quran, ayat syariah, dan juga ayat-ayat kauniyah yang ada di alam ini. Maka akal-akal mereka ini, orang-orang yang beriman yang mau belajar, mempelajari ayat-ayat syariah ataupun kauniyah, akal mereka menjadi brilian, menjadi cerdas, menjadi betul-betul yakni hidup akalnya, dan bertambah pengetahuannya, ilmunya, mengenal Allah dengan baik, mengenal ciptaannya, dan mengenal yakni berbagai ayat-ayat yang Allah terangkan di dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat kauniyah yang bisa disaksikan dengan pandangan mata. Dan betul-betul yakni otak-otak orang yang beriman ini yakni bertambah brilian, cerdas, dan betul-betul bertambah ilmunya dengan ilmu yang bermanfaat. Baik, saya kira cukup sekian dulu ya. Ini sebagai yakni wawasan buat kita dari ayat syariah yang ada di dalam surah Al-Jasiyah, bahwasannya kita sebagai manusia
yang betul-betul diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjadi orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia yang lainnya, maka di sini kita diperintahkan untuk memperhatikan terhadap Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dengan baik dan kemudian bisa menjadikan sebagai obat bagi kita di dalam kehidupan, untuk menghidupkan hati-hati kita menjadi hati yang betul-betul hidup mengenal Allah dengan baik dan menjalankan apa yang Allah perintahkan, kemudian menjauhi dari larangan-larangannya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita jamaah salat maghrib, dan kita merasa bersyukur kepada Allah SWT kita diberi waktu, kesempatan untuk selalu mempelajari ayat-ayat Allah, entah itu ayat syar'iyah ataupun ayat kauniyah. Dan kiranya cukup sekian, wa akhiru da'wana alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.